Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki rumah tangga yang harmonis? Siapa yang tidak ingin samara dalam kehidupan keluarganya? Malam ini kita kajian nih sama Samara Ta'lim sama The Toner. Mungkin sebelum kita mulai, kita perlu mengingatkan semua dengan sebuah ayat di surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengarkan biasanya di acara-acara pernikahan. Mungkin sebagian mendengarnya ya beberapa tahun yang lalu, atau tatkala dia menikah dia dengar ayat ini, tapi aplikasinya dalam kehidupan ini belum dia dapatkan. Nah, silakan dibaca surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara merasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Subhanallah jemaah. Pernahkah kita berpikir bagaimana jutaan, puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran manusia yang mereka berkumpul bersama di bawah satu atap rumah. Padahal sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Namun mereka merasakan kedamaian, ketentraman, kecondongan kepada pasangannya. Ini yang disebut dengan sakinah. Kemudian Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Walaupun tidak sedikit rumah tangga yang mungkin sudah pudar sakinah. Nggak ada lagi sakinah. Bahkan sebagian ingin mengakhiri hubungan dia dengan kekasihnya. Yang dulu mungkin sebelum nikah dia berharap bersama pasangannya sampai ke liang lahat. Cinta sampai mati.
Tapi setahun 2 tahun bubar percintaan mereka. Karena ada orang-orang yang tidak menjaga cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangganya. Ada orang-orang yang mencari kedamaian di luar rumahnya, bukan di dalam rumah. Ahibati fillah, di antara kebahagiaan seorang suami adalah mendapatkan istri yang menyenangkan mata, menenangkan hati, dan membantu suami untuk urusan akhiratnya. Itu kebahagiaan. Bahkan tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau kita tahu harta yang paling mulia, yang perlu kita cari, yang perlu kita tumpuk di rumah kita akan cari itu harta tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan afdaluhu, yang mulia atau yang paling mulia di antara harta yang dicari oleh manusia. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, wa qalbun syakir, dan hati yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Yang ketiga adalah pasangan hidup, istri yang beriman, yang membantu dia dalam keimanan, yang membantu suami dalam urusan akhirat. Ahibati fillah, hubungan suami istri ini adalah hubungan yang dimuliakan dalam agama kita. Hubungan yang diperlukan ijab qabul, yang diperlukan saksi, yang diperlukan wali, sehingga hubungan ini baru bisa terlaksana. Tidak seperti berpacaran, tidak seperti kumpul kerbau, tidak seperti orang-orang yang hanya menyalurkan syahwatnya dengan berzina. Enggak. Beda pernikahan ini. Itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga dituntut semua pihak untuk menjaga dan menghormati hubungan suami istri. Ada yang ingin merusak hubungan ini dengan menfitnah, merusak istri agar gugat cerai, merusak suami agar menceraikan istrinya, maka engkau akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan hubungan ini disebut dengan mitsaqan ghalidh, perjanjian yang berat. Suami adalah surga dan nerakanya sang istri. Istri adalah tanggung jawab suami yang berpotensi menyeret suami ke neraka atau memasukkannya ke dalam surga. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hak-hak suami. Jadi kalau yang kita bahas ini adalah kewajiban-kewajiban istri, harapan ana para istri jangan kemudian mengira Ustadz kok kayaknya belain para suami. Bukan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang hak-hak istri. Tapi malam ini kita perlu menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban istri yang merupakan hak-hak suami. Kenapa keributan yang sering terjadi di dalam rumah tangga? Karena salah satu dari pasangan tidak tahu dengan kewajiban dia. Kadang-kala dia menuntut sesuatu yang tidak menjadi hak dia. Suami kadang-kala nuntut istrinya, istri menuntut suaminya, yang ternyata itu bukan hak suami, bukan hak istri. Untuk menghindari yang seperti ini, yang kita memang tahu, kebanyakan yang berumah tangga ini nggak pernah belajar tuh
tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai suami, tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai istri, bagaimana sikap dia kepada orang tua suami, bagaimana sikap suami kepada orang tua istri, bagaimana berhubungan dengan kerabat suami, kerabat istri. Apa sih kewajibannya? Maka ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan di ujung ayat ini yang berkaitan dengan hak-hak istri dan hak-hak suami. Coba kita baca. Barakallahu fiik. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurun. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Ya Allah berbincang tentang bagaimana iddahnya perempuan yang diceraikan. 3 kurun. Mereka nggak boleh menyembunyikan bahwasanya di perut mereka ada anak, karena beda iddahnya. Iddahnya wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat, dan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita-wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Allah tuh Maha Adil. Perempuan punya hak seimbang dengan kewajiban dia, tapi Allah sebutkan walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi lelaki-laki itu memiliki hak yang lebih di atas wanita. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah seperti itu? Kenapa kok haknya suami lebih besar daripada haknya istri? Sebenarnya sebanding dengan kewajiban suami. Suami itu pemimpin. Nggak mungkin di negeri kita ini ada 2 pemimpin. Nggak mungkin Bapak Jokowi presiden dan Bapak Ma'ruf Amin presiden juga. Nggak mungkin. Terus ya presidennya Bapak Jokowi. Orang ketika berpikir ada 2 matahari di negeri kita, nggak mungkin satu. Satunya matahari, satunya rembulan. Seperti itu. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tatkala ada wanita-wanita yang mereka menuntut persamaan dengan kaum laki-laki, ketahuilah ada perbedaan. Di rumah itu harus ada pemimpin. Gak mungkin suami istri jadi pemimpin. Ahibati fillah,
Allah tidak menjelaskan di ayat ini, di Al-Baqarah 228 ini berkaitan dengan haknya apa sih? Apa sih kewajiban-kewajiban istri? Tapi di ayat-ayat lain dan di hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan secara detail tentang hak-hak tersebut. Rasulullah SAW bersabda tentang besarnya hak seorang suami. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, andai kata aku memerintahkan seorang manusia sujud untuk manusia lainnya, la amartun nisaa an yasjudna li azwajihin. Niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka, sujud penghormatan, sujud pengagungan, bukan sujud ibadah, bukan. Kenapa? Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Karena besarnya hak-hak suami yang Allah tetapkan atas para wanita. Keridhaan suami sebab masuk surganya istri. Tema kita malam ini adalah potongan dari hadis Nabi SAW, di mana tatkala ada seorang wanita yang datang hendak meminta nasihat kepada Nabi SAW, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Di akhir perbincangan itu Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan ini, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau sudah menikah? Engkau sudah punya suami? Qalat, "Na'am, iya Rasulullah, aku punya suami." Lalu apa kata Nabi SAW? "Unduri aina anti minhu." Lihat bagaimana sikapmu kepada suami. Bagaimana pelayananmu kepada suami. Kenapa? Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kalau ada seorang wanita yang menyakiti suaminya, baik dengan lisan, atau dengan tulisan, atau dengan sikap yang tidak menghormati kepada suaminya, atau bahkan dengan tangannya dia melukai suaminya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apabila ada seorang wanita yang menyakiti suaminya, maka istri suami ini dari bidadari surga akan berkata, "La tu'zi." Jangan engkau sakiti dia. Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan. Fa innama huwa indaki zaur. Dia itu adalah hanya berkunjung ke tempatmu. Dia cuma sebentar singgah aja di tempatmu. Yushiku ayatrukaki au yufarikaki ilaina. Dia bentar lagi berpisah sama engkau. Dan dia akan bergabung bersama kami. Itu kata bidadari surga. Kalau ada wanita-wanita yang menyakiti suaminya. Ingat, kita hari ini bicara tentang hak suami. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Maka hendaklah para istri itu menghormatin, menghargai suaminya, memuliakan suaminya, menggauli suaminya dengan cara yang patut, paling tidak sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh suaminya. Ingat, sebagaimana istri ingin diperlakukan oleh suaminya, hendaklah dia memperlakukan suami seperti itu. Maunya diapain istri ini? Ya aku maunya, ya kalau lagi sakit ya dipijat, diobatin. Kalau aku sedih, aku kepingin dihibur. Kalau aku lagi capek, apa aja yang diinginkan oleh istri. Aku ingin dia
suami itu mengucapkan cinta kepada aku. Aku ingin perhatian dari suami. Ya, apa saja yang kau inginkan dari suamimu, lakukan itu kepada suami. Ini secara global. Ahibati fillah. Kita akan masuk ke hak-hak suami. Yang pertama, suami itu wajib ditaati, dipatuhi. Jadi istri punya kewajiban mentaati suaminya selama perintah suaminya itu mampu dia kerjakan dan tidak dalam kemaksiatan. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Nah, silahkan dibaca. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur sarannya, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Masya Allah. Ini ayat mendetailkan tentang bagaimana kewajiban istri untuk taat dan patuh sama suami. Dan kenapa Allah sebutkan? Allah yang mengangkat suami itu sebagai pemimpin. Allah yang angkat. Maka engkau sebagai istri, hendaklah berhati-hati memilih pemimpin. Kita aja salah memilih pemimpin dalam kehidupan dunia. Salah memilih bupati, salah memilih gubernur, atau siapa aja. Maka yang terjadi, itu kepala daerah, itu kepala negara atau apa, melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Siapa yang rugi? Rakyat. Begitu pula engkau sebagai seorang istri. Kalau engkau salah memilih pemimpin, salah memilih suami, engkau yang rugi. Ulama tafsir mengatakan posisi suami itu seperti pemimpin di sebuah daerah. Istri sebagai rakyat, sebagai anak buahnya. Sebagaimana pemimpin itu punya kewajiban ngurusin urusan rakyatnya, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka sebanding dengan itu, rakyat harus taat dan patuh kepada pemimpinnya. Seperti itu. Ada wanita-wanita yang tidak taat. Allah berikan arahan bagaimana kalau istri nggak taat. Kalau istri nggak patuh, ya dikasih nasihat, bisa ranjang. Kalau perlu dipukul, kalau memang itu diperlukan. Lalu Allah sebutkan, fa'in ata'nakum. Kalau mereka taat sama kalian, maka nggak boleh kalian cari-cari kesalahan mereka. Nggak boleh cari-cari alasan untuk mendolimin perempuan. Nggak boleh.
Dan di ayat ini Allah sebutkan bahwasanya wanita-wanita yang solehah adalah qanitat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Ahibati fillah. Jadi, kewajiban istri adalah taat kepada semua perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dan hal itu adalah sesuatu yang mampu dikerjakan oleh seorang istri. Maka hendaklah dia taat. Tapi kalau itu bertentangan dengan fitrah dia, atau suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan kemaksiatan, maka nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil. Kadangkala suami meminta istrinya untuk berias. Ketika datang pada sebuah acara, diminta untuk berias, ya, bersolek, untuk membuka jilbabnya, maka istri mengatakan, nggak boleh aku taat. Kecuali ketaatan kepadamu ini sesuai dengan perintah Allah. Kemudian patuh dalam urusan ranjang. Nah, kenapa harus patuh dalam urusan ranjang? Di antara tujuan pernikahan itu apa? Bukankah Nabi SAW tatkala menyuruh pemuda itu menikah, beliau menjelaskan manfaat dari menikah ini. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau dalam urusan ini istri nggak taat, nggak patuh, hilang tuh sakinah dari rumah. Cinta dan kasih sayang akan berganti dengan amarah dan murka dari suami. Bahkan yang lebih membahayakan lagi, akan mengantarkan suami kepada perbuatan haram. Mungkin dia berzina, mungkin dia selingkuh, karena merasa dia tidak mendapatkan pelayanan dalam urusan ranjang oleh istrinya. Suami salah ketika dia berzina, tapi engkau sebagai istri juga salah ketika tidak menurutin permintaan suami. Bahkan urusan ranjang ini nggak main-main, ya. Apa kata Nabi SAW? Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashi. Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya, punya perlu nih suami, fa'abat an taji'a, dia nggak mau datang, enggan untuk datang, la'anathal malaika hatta tusbih, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dan ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan fabata ghadban 'alaiha, sang suami malam itu murka sama dia, tambah lagi nih laknat. Maka Anda kalau memahami hadis ini, subhanallah, perempuan itu kadang merasa, Ustaz, Anda nggak punya hasrat, Ustaz. Masa mau dipaksa sama suami? Bahkan di Indonesia mulai dimunculkan suami itu bisa kena pasal memperkosa istri sendiri. Bayangin, suami kena pasal memperkosa istri sendiri. Di dalam agama kita, engkau wajib taat dan patuh. Engkau dilaknat sama malaikat sampai subuh. Ustaz, anak malas, anak capek. Maka disinilah para istri itu perlu olahraga, perlu minum jamu. Dia harus melayani suami di sini. Ketika tahu ini kewajiban dia, ini hak suami, maka sang istri yang kadangkala capek ini itu macam-macam, ya dia berusaha untuk tidak capek, untuk berusaha selalu siap. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur, walaupun perempuan ini sedang masak. Dulu masaknya nggak kayak sekarang ya, pakai kompor gas, kompor listrik. Dulu masaknya itu pakai tumang. Pakai apa? Tungku. Pakai kayu. Lama ngidupinnya. Setelah hidup lagi masak dipanggil sama suami. Namanya
Zainab, panggil sama suami. Duh, gimana nih? Masaknya bisa gosong. Udah angkat taruh. Layani suami. Wa in kanat ala qatab, walaupun dia di atas ontanya, turun dari ontanya. Dalam urusan ranjang ini. Maka kalau kita lihat, apabila seorang perempuan sibuk kerja di luar, capek dia. Urusan ranjang ini kadangkala tidak sempurna, nggak maksimal. Suami datang, istrinya udah teler, udah capek. Sama-sama baru pulang kerja. Maka hendaklah para wanita melihat ini hak suami. Kalaupun mungkin suami memberikan izin kepadamu untuk kerja di luar, tapi engkau harus tahu ini hak suami yang harus kau penuhi. Urusan ranjang. Ada seorang di Madinah, dia menceraikan istrinya. Dia mengatakan, ya Allah, saat anak punya istri ini nggak tahu lah. Setelah nikah dia nggak peduli sama badannya lagi, sampai kemudian melar semuanya, dan akhirnya nggak bisa melayani suami. Maka tolong perhatikan, apalagi di masa sekarang ini, ya karena semua serba dimudahkan ya, masak mudah sekarang. Dulu kalau masak harus dicuci berasnya, harus ngidupin kompornya. Sekarang tinggal masukin di sana ya. Nyuci juga seperti itu, sehingga kadangkala fisik perempuan ini nggak seperti wanita-wanita dulu yang siap 24 jam melayani suami. Para ulama menyebutkan, apakah harus taat dalam segala hal? Ya lihat, kalau ada uzur syar'i buat sang istri, dia memang sakit, maka nggak wajib dia taat. Atau kondisi dia membahayakan kalau dia melayani suami. Atau permintaan suami ini haram. Seperti na'udzubillah, anal seks. Kadangkala sang suami minta dilayani dari tempat buangnya kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah SAW? Mal'unun man atamra'atan fi duburiha. Terlaknat. Kalau tadi bicara wanita dilaknat, nggak mau melayani suaminya. Ini laki-laki terlaknat gara-gara menghubungi suaminya di anusnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau sang istri sedang datang bulan, suami minta dilayani, dia boleh menolak. Kalau dia melayani suami tapi tanpa jima, kan dilarang dalam agama. Nah, kemudian di antara hak suami adalah ditaati, dipatuhi dalam urusan kebersihan dan kesucian. Jadi ya bagaimana dia selalu bersih, selalu cantik ya. Karena ada perempuan-perempuan yang Masya Allah jemaah, dia itu ada cerita. Ada seorang laki-laki akhirnya kawin lagi dia, tapi dia nggak nyeraikan istrinya yang pertama. Ya karena istrinya nggak peduli sama kebersihan. Sampai ada aroma yang nggak nyaman keluar keringatnya seperti itu. Tolong masalah ini benar-benar dijaga. Sebagian ulama fikih mengatakan nggak wajib suami ini untuk membelikan hinna ya. Hinna itu pacar atau yang untuk mencelup bajunya, atau dia beli lipstik, apa nggak wajib nih. Atau beli semir rambut buat perempuan. Karena apa? Karena itu bukan satu hal yang harus ya untuk seorang istri. Tapi kalau suami ingin istrinya berhias, maka wajib dia membelikan buat istri. Maka saya bersolek ini adalah untuk suami. Walaupun realitanya perempuan itu cantik kalau keluar rumah. Di rumahnya nggak cantik. Itu lipstick, itu semuanya. Kalau di rumah, dia hapus semua. Kalau suami membelikan itu semua, dia belikan sabun, dia belikan sampo, semuanya, maka wajib istri untuk menggunakannya. Untuk siapa? Untuk suami.
Dibeliin parfum sama suami, nggak dipakai. Di rumah pakainya minyak kayu putih. Ada perempuan kayak gitu. Dibeliin baju yang seksi, yang bagus, nggak dipakai sama istri. Pakainya kalau di rumah pakai daster yang bolong-bolong. Yang ISIS kata dia, hawanya masuk dari semua arah. Ingat, ketika suami membelikan hal itu, engkau jaga kebersihan. Engkau wajib untuk tampil indah buat suamimu. Bukan untuk keluar rumah. Itu semua alat-alat berias itu untuk suami. Bukan untuk supir taksi. Bukan. Jadi berhias diperbolehkan, bukan diperbolehkan ya, diwajibkan istri untuk berhias buat suaminya kalau suami telah menyediakan semua peralatan itu. Dibeliin treadmill sama suaminya. Supaya sang istri ini sehat gitu loh. Ya tolong kok jaga tubuhmu, olahraga. Maka jangan dibiarkan kok akhirnya tidak bisa tadi melayani suami. Kemudian ada satu masalah ya. Kalau bicara berhias ini, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh umpamanya tato. Ada perempuan yang mencukur alisnya kemudian mentatonya. Dilaknat tuh perempuan yang seperti itu. Ada perempuan yang memanjangkan kukunya lebih dari 40 hari. Tolong dipotong. Ada yang pakai kutek atau apa yang menutupin kukunya dari masuknya air. Itu nggak boleh. Karena engkau punya kewajiban untuk berwudu. Sehingga kalau engkau pakai itu, wudumu tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian di antara hak suami juga, di mana perempuan yang ingin melakukan ibadah sunnah itu harus izin suami. Ibadah sunnah. Bayangin ya, betapa besarnya hak suami. Sampai urusan haknya Allah pun, kalau itu nggak wajib, itu harus izin suami. Contohnya, puasa. Ketika seorang perempuan mau puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ketika dia mau puasa sunnah, maka dia nggak boleh kecuali sama izin suaminya apabila suami sedang ada di rumah. Kalau suaminya lagi keluar kota, ya aman sudah. Dia mau apa aja, mau ibadah apa aja, silahkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? La yahillu lil mar'ati an tasum wa huwa syahidun illa biizni. Nggak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan puasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali dengan izin. Puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, kalau ada suaminya izin. Bang, aku mau puasa besok ya. Ketika suaminya mengatakan, iya tafadhol, maka suami nggak boleh ngerusak puasa istrinya. Karena kadangkala dia udah perbolehkan, tahu-tahu suami berhasrat untuk menggauli istrinya. Katakan, bang, aku udah izin. Bang. Kalau suami merusak, maka ada masalah dia. Karena membatalkan ibadah istrinya yang sudah melakukan puasa sunnah dengan izin dia. Tapi kalau nggak izin sama suami, tahu-tahu dia puasa, suami nggak tahu. Pagi-pagi sang suami mau ada hajat sama istri. Istri mengatakan, aku puasa. Di sini suami punya hak untuk membatalkan puasa istrinya. Karena dia berpuasa tanpa izin dia. Lihat nih haknya suami. Bagaimana dengan puasa qadha? Puasa mengganti bulan Ramadan. Ulama menyebutkan mengganti puasa Ramadan ini kan waktunya lama. Maka dia pun ketika mau mengganti izin sama suaminya. Bang, aku mau bayar puasa bang ya. Kalau suami mengatakan, kayaknya jangan sekarang lah. Nanti aja kalau aku keluar kota. Ya udah, nurut. Suami bukan melarang anti membayar utang puasa, tapi dia tidak mau hak dia umpamanya untuk bersenang-senang sama istrinya terhalangi dengan istrinya berpuasa.
Maka sang istri puasa ketika suaminya keluar kota. Karena sekali lagi waktu mengqadha itu panjang. Dan kemudian kalau waktunya tinggal sedikit. Umpamanya nih bulan Sya'ban udah. Istri ini belum bayar hutang. Ramadan udah tinggal 10 hari lagi. Dia punya utang belum bayar. Maka tatkala itu dia puasa tanpa izin suami. Dia mengatakan, bang, aku mau puasa, bang. Aku punya utang sama Allah SWT. Ini berkaitan dengan kewajiban. Maka dia boleh berpuasa tanpa izin suami. Tapi istri umpamanya yang tadi, dia niat puasa, lalu suaminya melarang. Aman, engkau akan dapat 2 pahala. Pahala niat puasa dan pahala mentaati suami. Subhanallah. Kemudian umroh umpamanya. Haji, mau umroh sunnah, mau haji sunnah, itu wajib ada izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan, nggak boleh berangkat. Kecuali haji wajib. Memang sang istri punya keluasan rezeki, dia baru dapat warisan. Alhamdulillah, dia mampu sekarang. Dia mengatakan kepada suaminya, bang, aku mau berangkat haji. Ima berangkat sama engkau, atau kalau enggak, ya aku berangkat dengan mahramku. Suaminya enggak boleh. Enggak boleh berangkat haji. Nah, kalau bicara enggak boleh berangkat, dia daftar haji dan berangkat haji. Tanpa izin suami. Asalkan tadi berangkatnya sama mahram. Ini berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian, hak suami yang berkaitan dengan rumah sekarang. Istri, ingat para wanita itu, hukum asalnya adalah di dalam rumah. Oh, masa Ustadz kayak gitu? Iya. Karena berbagi tugas. Kalau dua-duanya, laki-laki perempuan keluar rumah, terus siapa yang ngurusin rumah? Yang masak di rumah siapa? Ya, ada pembantu. Taib. Yang ngurusin anak-anak siapa? Oh, ada pembantu. Taib. Pembantunya laki apa perempuan? Perempuan. Babysitter tuh ada yang laki. Allahualam ya. Ana belum tahu babysitter laki. Karena tahu perempuan ini, harus ada perempuan di rumah. Harus ada yang ngurusin tuh anak-anak. Dan ini fitrah. Perempuan itu di rumah. Rumah ini adalah tempat tinggal bersama. Tempat memadu cinta dan kasih. Dan suami punya hak melarang istri keluar rumah. Istri itu nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Berkaitan dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, silahkan. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa tinggal di rumah itu adalah perintah umum untuk seluruh wanita. Walaupun ayat ini mungkin kaitannya dengan istri-istri Nabi. Tapi secara umum, wanita-wanita itu diperintahkan untuk menetap di rumah mereka.
Mereka nggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat, ada perlunya keluar rumah itu. Dan kalaupun keluar rumah, Allah mengatakan jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Arab itu dulu pakai jilbab, nggak ada orang Arab pakai jilbab. Arab jahiliyah nggak ada yang pakai jilbab tuh seorang muslimah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mau Arab mau nggak Arab. Ahibati fillah, berkaitan dengan tinggal di rumah ini, sampai dalam kondisi terjadi perceraian, perempuan itu diceraikan sama suaminya. Cerai yang pertama, tolak yang kedua, itu nggak boleh keluar rumah. Baca nanti di surat Tolak ayat pertama bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah mereka. Allah sampai nyebutkan rumahnya istri walaupun milik suami. Allah mengatakan ini milik istri, seakan-akan milik istri. Dia yang tinggal di sana. Nggak boleh suami ngusir istrinya walaupun dia ceraikan. Dan perempuan juga nggak boleh keluar dari rumah itu dalam kondisi dia sudah diceraikan selama masa iddah. Ini untuk tolak raj'i ya, tolak yang masih bisa rujuk. Sampai seperti itu ya. Berkaitan dengan tinggal di rumah ini. Perempuan boleh keluar rumah kalau ada izin dari suami. Izin. Suami mengizinkan. Dengan catatan dia tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Nanti cari tahu gimana orang jahiliyah bersolek. Apa dalilnya perempuan ini harus izin Ustaz? Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dhanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'a." Kalau salah seorang istri kalian minta izin untuk ke masjid, jangan dilarang. Ada perempuan mau sholat subuh ke masjid, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat 5 waktu di masjid. Kan nggak wajib buat dia. Dia sholat di rumah. Tapi dia mau sholat ke masjid. Gimana? Harus izin. Dan suami nggak boleh ngelarang. Kalau suami melarang, ya perempuan ini nggak ke masjid sudah. Ya, namanya dilarang nggak ke masjid, tapi suami yang dosa. Al-Imam Bukhari menjadikan hadis ini di dalam bab istidzanil mar'a zawjaha fil khuruj ilal masjid wa ghairi. Bab tentang izinnya seorang perempuan kalau mau keluar rumah ke masjid atau ke tempat lain. Jadi kalau ke masjid aja harus minta izin, ke masjid minta izin sama suaminya, apalagi ke tempat lain. Jadi kalau perempuan mau ke pasar, mau ke tempat orang tuanya, mau ke tempat kakaknya, mau ke tempat tetangganya, harus izin sama suami. Gimana? Kalau ibunya sakit. Ibunya ada yang merawat sebenarnya. Kondisinya kepingin kan kalau orang tua sakit tuh anak-anaknya pada kumpul semuanya. Mungkin itu akan ya jadi akhir perjumpaan dia sama anak-anak ya. Boleh nggak perempuan ini keluar rumah tanpa izin suaminya? Nggak boleh. Tetap izin sama suami. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata tentang perempuan yang punya ibu sedang sakit. Apa kata beliau? Ta'atu zawjiha aujab 'alaiha min ummiha. Ketaatan perempuan kepada suaminya lebih wajib daripada kepada ibunya. Ini ibunya minta anak ini, datang. Ketaatan perempuan kepada suaminya lebih wajib daripada kepada ibunya. Illa ayyadzana laha zawjuha, kecuali suaminya memberikan izin baru dia berangkat. Namun di sisi yang lain jamaah, seorang suami harus tahu diri. Dia nggak boleh lah ngelarang istrinya yang mau berbakti sama orang tuanya tanpa menelantarkan kewajiban-kewajiban istrinya.
Dia mau berkunjung ke rumah orang tuanya yang nggak jauh sih dari rumah dia, yang dekat. Ini termasuk ya isyrah bil ma'ruf, di mana seorang laki diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Tapi tadi kalau memang nggak diizinkan, ya nggak berangkat dia. Sedangkan sekarang banyak perempuan keluar tanpa izin suami, udah kemana mereka pergi. Kadang-kala suaminya pulang ke rumah, tuh kita bicara tadi hak untuk dilayani dalam urusan seksual. Suaminya ini berangkat kerja, dia pikir istrinya di rumah. Subhanallah, lagi di tempat kerja dia ngelihat perempuan yang menggairahkan, menyebabkan syahwatnya jadi bangun, dia pulang ke rumahnya. Kan kata Nabi SAW suruh pulang ke rumahnya. Kenapa? Yang ada di istrinya sama dengan ada yang di perempuan yang dia lihat. Sampai rumah bininya nggak ada. Keluar rumah tanpa izin. Mungkin dikatakan mungkin ke rumah tetangga, kemana. Tapi sang suami dalam bayangannya, istriku ada di rumah. Sampai rumah, yang dilihat pembantu. Kalau sang suami tidak bertakwa, mungkin pembantunya yang digauli. Na'udzubillah min. Maka tolong dijaga yang seperti ini. Ketika engkau mau keluar rumah, izin. Apalagi suamimu tahu kau di rumah. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu izin sama suami. Keluar rumah tanpa izin suami. Kapan? Kalau ada darurat. Ya. Kondisi anaknya sakit, harus dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Atau dia harus beli obat, kalau nggak minum akan membahayakan dirinya. Atau rumahnya kebakaran. Atau dia keluar rumah mau minta fatwa. Dulu kan nggak ada telepon. Ada masalah agama yang dia nggak paham, sedangkan berkaitan dengan sholat dia, berkaitan dengan ibadah dia. Dia minta izin sama suami, nggak dikasih izin sama suami. Maka dia boleh keluar. Kalau gitu aku mau tanya, aku ini perlu fatwa. Berkaitan dengan sholatku, dengan ibadahku. Tapi sekarang insya Allah dengan adanya handphone, alhamdulillah itu sudah bisa terpenuhi ya, untuk ketika butuh ilmu, fatwa. Kemudian jamaah, kalau suami tidak memenuhi kebutuhan rumah, beras nggak ada di rumah. Seharusnya anak-anak ini mau makan, dia mau makan juga. Nggak dipenuhi sama suami. Telepon suami, bang aku mau beli makan, anak-anak nggak makan. Suami nggak boleh, kau tetap di rumah. Keluar istri. Kenapa? Ini akan membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Maka tetap suami juga punya kewajiban ya, jangan maunya dia sendiri. Dia kalau mengatakan istriku jangan keluar, aku penuhi semuanya. Ya istri, alhamdulillah. Kalau sudah dipenuhi suaminya, semuanya, dia nggak perlu keluar. Kemudian di antara hak yang urusan rumah ini, dilarang seorang wanita memasukkan orang lain ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kalau tadi dia mau keluar harus izin, kemudian mungkin ada izin umum jamaah, ada izin umum. Mengatakan, bang, aku kalau perlu sesuatu, mau main ke warung, diizinkan bang ya. Mungkin kau lagi tempat kerja, aku nggak bisa ngubungin engkau. Suami mengatakan, iya nggak apa-apa lah, bismillah. Pokoknya nggak jauh-jauh mamanya. Ya sudah, berarti ada izin umum, sehingga dia boleh melakukan itu. Kemudian kembali kepada hak, nggak boleh memasukkan orang lain ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Apa kata Nabi SAW? La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'izni. Nggak boleh perempuan ini mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Izin suaminya. Hadis rawahu Muslim. Siapa yang mau masuk? Ya udah terserah. Kalau suami mengatakan, udah siapa aja boleh masuk kecuali fulan ya. Jangan boleh fulanah datang ke rumah. Aku tidak mengizinkan. Atau dia mengatakan, aku nggak mau kakakmu datang ke rumah ini. Loh, kenapa nggak boleh? Kalau dia melarang karena kakaknya ini merusak hubungan. Kadang-kala kan ada ipar yang, ya kadang-kala ngompor-ngomporin istrinya, agar istrinya ini nuntut lebih kepada suaminya, lalu sang suami melarang, maka nggak boleh dia masukin. Aku nggak mau ibumu datang. Karena kadang-kala ada mertua ini yang apa ya, yang merusak aja. Kalau datang ke rumah, aduh, hubungan suami istri jadi rusak. Dan suami mengatakan, aku nggak mau dia datang.
maka nggak boleh beri izin. Katakan, afwan ibu, suamiku tidak mengizinkan. Tapi kalau ibunya baik-baik, keluarganya istri baik-baik, maka nggak ada alasan suami untuk melarang. Karena itu dapat memutuskan silaturahim yang diperintahkan untuk dijaga. Kemudian ingat, masuknya ipar dan kerabat suami yang bukan mahram sama istri, ini berbahaya. Maka sang istri, walaupun suami memberikan izin, dia larang masuk. Karena Nabi SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Rumah ada perempuan isinya, kau laki-laki mau masuk ke sana. Kau bukan mahramnya dia, nggak boleh masuk. Terus ada sahabat yang tanya, ara'aital hamu? Gimana kalau hamu? Kerabatnya suami yang bukan mahram, kerabatnya suami. Kakaknya suami, adiknya suami, keponakannya suami yang bukan mahram sama istri. Gimana kalau yang masuk mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, alhamu al-maut. Kalau kerabatnya suami yang masuk, maka kematian yang ada. Ini menunjukkan bahayanya mereka masuk ke dalam. Sedangkan jamaah sekarang ini kadangkala satu rumah itu ada banyak keluarga. Satu rumah ada banyak keluarga. Kadangkala mamanya ana udah nikah, ada istri ana. Kemudian ternyata di rumah itu ada suami adik ana umpamanya. Ada orang-orang yang bukan mahram sama istri ana. Maka di sini harus berhati-hati. Di mana tetap harus pakai jilbab, nggak boleh berduaan ya. Maka harapannya semua orang itu punya rumah masing-masing, walaupun kecil, tapi rumah dia yang dia selamat dari fitnah nantinya yang mungkin terjadi kalau terjadi perkumpulan dengan yang bukan mahram. Kemudian kewajiban istri juga ini menjaga hartanya suami. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang wanita yang paling indah, Nabi mengatakan, kalau engkau sedang tidak di rumah, wa in ghibta anha, kau sedang tidak di rumah, hafidhatka fi malika wa nafsiha. Itu perempuan akan menjaga hartamu dan menjaga kehormatan diri. Dia tidak memasukkan orang lain ke tempatnya, dia tidak selingkuh, dia tidak menghubungi laki-laki lain, dan dia tidak menggunakan hartanya suami dalam hal-hal yang tidak layak sebenarnya. Dia jaga. Nggak boleh mencuri hartanya suami. Ngambil hartanya suami. Kecuali suaminya bakhil dan tidak memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami mampu. Lain lagi ceritanya. Karena ada perempuan yang karena ngelihat suaminya punya duit, akhirnya duitnya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Untuk berfoya-foya bersama kawan-kawannya. Maka dia telah melakukan kesalahan. Padahal kewajiban dia menjaga harta suaminya. Kemudian yang terakhir jamaah berkaitan dengan pelayanan. Istri ini wajib melayani suaminya. Ustaz, gimana Ustaz? Karena anak pernah baca atau dengar ulama katanya nggak wajib tuh istri nyetrikain buat suami, masak buat suami, nyuci buat suami. Istri itu cuma diranjang doang. Enggak, jemaah. Nggak seperti itu rumah tangga. Bagaimana Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu sempat minta pembantu sama Nabi SAW. Karena dia capek giling gandum, ngurusin urusan rumah. Capek dia masak buat suaminya, dia capek. Sampai tangannya kasar. Maka dia pernah minta pembantu sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi datang ke rumahnya Fatimah. Waktu itu sedang tidur, sudah mulai mau tidur di malam hari bersama Ali bin Abi Thalib. Nabi datang, Nabi tidak mengatakan kepada Ali, Ali kewajibanmu Ali untuk mendatangkan pembantu. Ini bukan kewajiban putriku. Nabi tidak mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu menjadi sesuatu yang ma'ruf, bahwasanya istri melayani suaminya. Masak, nyuci. Soalnya kalau memang ternyata itu bukan kewajiban istri, maka Nabi akan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini soalnya Fatimah sampai minta pembantu loh kepada Nabi SAW. Maka kewajiban istri ya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, itu membantu suaminya sampai ngasih makan kudanya. Ngasih makan kudanya, nyari makanan. Kalau sekarang mungkin rumput ya, dibawa buat kuda suaminya.
Dan Nabi sempat berjumpa dengan Asma ketika dia lagi nyuwun ya bahasa Jawanya, lagi bawa itu yang namanya bijinya kurma. Dari jarak rumahnya itu 3 kilo kira-kira. Dia bawa itu. Nabi sempat mau bonceng Asma, tapi Asma nggak mau ketika itu. Dia bawa. Tapi gimana, suaminya nggak mampu. Dia bawa itu. Sampai Asma cerita, akhirnya bapakku itu ngasih aku pembantu. Waduh, ketika dikasih pembantu, aku seakan-akan dibebaskan dari perbudakan, katanya Asma. Tapi sekali lagi, Nabi tidak mengatakan itu bukan kewajiban. Jadi, ada yang namanya al-mu'asyarah bil ma'ruf. Itu bergaul dengan cara yang baik, saling menghormati, saling memahami. Kemudian jamaah, apa sih batasannya? Perlu menyebutkan bagaimana melayani suami. Ini kembali kepada kondisi dan budaya serta tradisi yang ada. Kalau umpamanya kau menikahi seorang wanita yang kaya raya, yang dia biasa ada pembantu di rumahnya, maka kau harus berpikir, kau harus datangkan pembantu. Dia nggak biasa melayani dirinya sendiri juga, apalagi melayani engkau dengan nyuci piring ini itu. Maka hendaklah kau siapkan pembantu buat dia. Kalau kau nggak mampu, ya udah cari perempuan lain. Maka yang nikah sama anaknya orang kaya, yang mungkin tidak biasa melayani diri sendiri, bahkan dia biasa dilayani, maka sang suami harus tahu diri dalam kondisi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih samara, lebih sakinah dalam kehidupan, lebih berbahagia, lebih harmonis, lebih cinta dan sayang kepada keluarga kita sendiri nantinya. Dan semoga pada kesempatan yang akan datang kita berbincang tentang kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya, supaya para perempuan nggak marah karena seakan-akan dia hanya punya kewajiban tapi tidak punya hak. Tapi di awal kita sudah bicarakan, kita sudah bacakan tuh firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228 bahwasanya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan-perempuan itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Kalau kita baca kewajibannya, berarti ada hak yang seimbang buat wanita. Laki-laki ada kelebihan atas mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Bang Oji. Jazakumullah khair. Masya Allah, wa jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Masya Allah, ini sungguh luar biasa nasihatnya. Mungkin di sesi berikutnya kewajiban laki-laki Ustaz ya. Kewajiban Bang Oji. Masya Allah, iya. Berarti harus para suami harus hadir dan banyak hadir dan mengikutinya Ustaz ya. Baik, Ana izin lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallah. Di sini ada Akhi Afi yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Akhi Afi, ahlan wa sahlan Akhi. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Akhi, bagaimana nih Akhi? Sudah pasti banyak pertanyaan yang sudah masuk nih Akhi. Masya Allah, Ustaz. Sampai saat ini sudah ada 102 pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya sampai subuh kita Bang. Masya Allah. Masih nambah terus ya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu. Alhamdulillah Zoom sampai penuh 500 ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Temanya sangat menarik nih, Ustaz, insya Allah. Baik, tafadhol Akhi. Mohon dipilih dan dibacakan Akhi. Baik, Anda coba pilihkan Ustaz, dan yang berkaitan Anda coba jadi satu pertanyaan gitu. Siap. Baik, yang pertama Ustaz, ini related dengan sebagian besar bertanya mengenai mantu, mertua, dan anak Ustaz. Jadi bagaimana posisinya dan apakah sampai di mana batasan-batasan yang bisa yang bisa diintervensi oleh mertua, karena istri istri itu banyak merasa dizalimi sama intervensi sama mertua gitu, sedangkan dia berbakti kepada suaminya, dan satu sisi suami harus berbakti kepada ibunya. Pada Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya. Ini berkaitan sama kewajiban istri dan kewajiban suami sebenarnya. Makanya memang kajian kita nggak akan
lengkap ya kalau kita tidak membahas tentang kewajiban-kewajiban suami. Kalau bicara kewajiban istri, kita bicara kewajiban istri ini, maka dia harus berusaha untuk berbuat baik kepada suami. Tadi yang kita bahas tuh, lakukan itu kepada suami. Tapi gimana Pak Ustadz kalau mertua ikut campur, intervensi di rumah tangga anaknya? Ya udah, engkau punya kewajiban membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Kalau suami meminta kepadamu sesuatu yang di situ ada ketaatan kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, maka lakukan itu. Ustaz, capek Ustaz. Kadang-kala perempuan ini kan merasa mertuanya ini, anak nggak ada benernya kalau ketemu sama mertua Ustaz. Di sini nanti kita akan berbincang kewajiban suami menyediakan rumah tempat tinggal buat istri. Kalau ternyata kumpulnya istri bersama mertua itu memang membuat keributan, karena sekali lagi padahal menantunya alhamdulillah soleha, baik ya, tapi mertua ini selalu menyalah-nyalahkan menantunya, mencari-cari kesalahan menantunya, maka tatkala itu istri boleh minta tempat tinggal sama suaminya. Aku kalau di sini terus kayaknya rumah tangga kita yang rusak, bukannya aku nggak mau membantumu berbakti sama ibu gitu. Seperti itu. Jadi kondisinya istri maksimalkan berbakti kepada suami, bantu suami untuk berbakti sama orang tuanya. Dan seorang suami, nih para lelaki, tatkala ada keributan antara istri sama ibunya, maka hendaklah dia tatkala menjumpai ibu, dia minta maaf Bu, aku akan kasih tahu istriku. Mungkin dia memang yang kurang faham ini itu, atau ada salah komunikasi. Kemudian tatkala dia datang kepada istri, suami mengatakan, aku minta maaf buat ibuku ya, ibuku sudah tua ya, ibuku memang perasaan, suka emosi, aku mohon engkau sabar. Jadi suami ini jadi orang yang baik, dia menyejukkan ibunya dan dia membahagiakan istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Ustaz, selanjutnya Ustaz, kalau akhwat atau istri melakukan tindakan tidak sesuai dengan syariat, yang dosa itu suami atau ayah atau saudara lakinya, atau kena semua Ustaz, apa salah satu dari mahramnya itu Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jemaah, ini berangkat dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban seorang ayah menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban kepada Allah, hak-hak Allah, menjelaskan kepada mereka yang halal, yang haram, yang benar, yang batil, ya, memberikan pendidikan akhlak dan karakter kepada mereka. Ini kewajiban mereka. Ayah nih yang pertama. Baik, ketika putrinya menikah, maka di sini kewajiban suami. Tapi kan kadangkala ada selama 20 tahun nih ayah nggak pernah ngajarkan yang benar sama putrinya. Putrinya kadang-kala sholat, nggak sholat, dia bakal ditanya sama Allah. Walaupun istrinya nanti ketika menikah, kemudian dapat suami yang baik, akhirnya istrinya jadi orang baik. Tapi sang bapak akan dimintain pertanggungjawaban. Karena ada masa di mana itu tanggung jawabnya dia kepada anak-anak. Allah akan bertanya kepada dia. Bicara kakak beradik. Ini bicara kakak beradik, bicara tentang melihat kemungkaran. Seorang kakak melihat adiknya berbuat mungkar, seorang adik membiarkan, atau seorang paman membiarkan, bakal ditanya semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Kita aja ngelihat kemungkaran yang kita tidak mengingkarinya, kita ditanya, engkau mengingkari enggak? Oh, aku enggak mampu dengan tanganku. Engkau sebagai kakak, engkau mampu mengatakan kepada adikmu, jangan keluar rumah dengan pakaian ini. Dikunci rumahnya, jangan keluar rumah. Kau mau keluar rumah? Silahkan. Tidak bersoleknya orang jahiliyah. Kalau dia mampu melakukan itu. Kalau dia nggak mampu, dia nasihatin adiknya. Jadi kondisinya semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tadi ketika dia sudah menikah, maka ini kewajiban suaminya. Terus gimana Ustaz? Suaminya nggak benar.
Ana punya anak nggak diajarin yang benar sama suaminya. Bapaknya tahu, maka bapak ngasih tahu. Karena dia itu tetap anaknya gitu loh. Hanya ada peralihan tanggung jawab, tapi apabila terjadi kemungkaran, sang bapak tetap memperbaikinya dengan cara yang baik. Rasulullah SAW setelah Fatimah menikah sama Ali bin Abi Thalib, Nabi tetap berusaha untuk menjaga mereka. Kadang-kala di malam hari mereka dibangunkan untuk sholat tahajud, ya. Kadang-kala terjadi keributan, Nabi datang untuk mengakurkan antara keduanya. Jadi hal ini adalah kewajiban bersama sebenarnya, hanya persentasenya mungkin beda-beda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz selanjutnya dari seorang akhwat, suaminya baru saja meninggal Ustaz. Kemudian dia masih shock dan belum bisa terima. Apakah rahimahullah itu sangat baik? Apakah beliau bisa minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan rahimahullah Ustaz? Apa yang harus dia lakukan? Nah, Masya Allah jemaah. Jarang-jarang nih perempuan kayak gini. Yang ketika ditinggal mati sama suaminya, dia sedih. Dia shock tadi dikatakan. Karena suaminya baik. Karena suaminya soleh. Beda kalau suaminya nggak baik. Jangan mati, masih hidup aja ingin pisah. Apalagi mati, bahagia tuh perempuan. Terus gimana dengan perempuan yang seperti ini? Boleh saja ketika engkau tidak mau menikah lagi. Karena engkau ingin dipertemukan sama suamimu, syaratnya engkau nggak boleh nikah lagi. Karena perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Sehingga kalau kita lihat, istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Haram buat mereka untuk menikah dengan laki-laki lain. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di surga nanti. Kalau perempuan ini sabar. Ada perempuan yang bisa menahan nafsunya. Dan dia mungkin berpikir, ana akan membesarkan anak-anak dari suami. Dengan harapan kita bisa bersama dengan suami. Nanti pada hari kiamat. Silahkan. Cuma, tolonglah engkau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti untukku yang lebih baik dari. Subhanallah. Ummu Salamah itu sangat mencintai suaminya. Bahkan kisah cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini sangat indah sekali jemaah. Sampai punya anak-anak. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, langsung baca tuh doa. Apa kata Ummu Salamah? Dia mengatakan, man khairun min Abi Salamah. Siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Nggak kebayang dia ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW. Yang tentunya lebih baik daripada Abu Salamah. Maka bacalah doa tersebut. Tinggal sekarang kalau memang engkau lebih memilih untuk menjadi single parent mungkin. Untuk membesarkan anak-anak. Kalau punya anak ya. Tapi kalau nggak punya anak, ya bisa boleh aja engkau tidak menikah asalkan engkau kuat menjaga dirimu dengan memperbanyak puasa, menjaga pandangan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Bismillah. Ada beberapa juga pertanyaan, bagaimana hukumnya menyebarkan rahasia rumah tangga dan apa rambu-rambunya Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah mengatakan tentang hubungan suami istri ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna. Istri-istri kalian itu pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Apa gunanya pakaian ini? Untuk berhias. Untuk memperindah diri. Untuk menyelamatkan diri dari panas dan dingin. Dan untuk menutupi. Untuk menutupi cuma. Istri ana tuh tahu dengan segala kekurangan ana.
Yang jamaah nih cuma ngeliat ustadz lagi ceramah nih. Taunya kayak gitu. Ustadz lagi ceramah, memberikan manfaat. Tapi kalau bicara ustadz punya kekurangan, semua punya kekurangan. Apa tugasnya istri? Menutupinya. Jangan bicara suami istri. Orang lain aja kita disuruh menutupin rahasia yang ada. Kalau itu kekurangan, jangan diceritakan kepada orang lain. Karena itu akan jadi riba. Kita nggak boleh ribain saudara kita sendiri. Gimana kita ribain adalah pasangan hidup kita. Bapaknya anak-anak kita. Ibunya anak-anak kita. Maka kalau bicara apa rambu-rambunya, ya kita nggak boleh menyebarkan rahasia sama sekali. Apalagi rahasia ranjang. Diceritakan, itu orang yang paling buruk pada hari kiamat adalah yang menceritakan rahasia ranjangnya. Terus Ustaz, kalau Ana ingin konsultasi, beda lagi nih. Jadi bukan menyebarkan rahasia, tapi ada seorang istri yang datang kepada orang yang alim, atau dia punya kawan yang dia anggap bisa memberikan solusi, dia ceritakan, aku punya masalah, suami tuh kayak gini, apa yang harus aku lakukan? Maka tatkala itu, dia bukan membuka rahasia, tapi dia minta solusi. Yang lebih baik, dia tidak menyebutkan suamiku, ini ada masalah kayak gini, kayak gitu. Apa solusinya? Tanpa menyebutkan bahwasanya ini masalahnya dia. Gitu. Demi untuk menutupin. Terus jamaah, usahakan kalau ada masalah itu, jangan sampai orang tua kita tahu. Kenapa? Orang tua kita tuh sayang sama kita. Sehingga masalah yang kecil itu akan jadi besar buat mereka. Yang akhirnya mereka nggak mau lagi sama suamimu. Nggak mau lagi. Atau nggak mau lagi sama istrimu. Udah cari yang lainnya. Maka usahakan cari orang yang bijak yang bisa memberikan solusi. Subhanallah, sampai setelah terjadi perceraian pun, subhanallah, kita perlu menjaga rahasia. Kalau ada kekurangan di sana, kalau ada sesuatu yang tidak disukai terjadi, udah terjadi. Ada seorang lelaki yang sepertinya dia mau menceraikan istrinya. Lalu ada sahibnya datang. Aku dapat berita kayaknya engkau mau menceraikan istrimu. Ada apa sama istrimu? Apa yang kau tidak sukai dari istrimu? Apa kata laki-laki ini? Apa urusanmu sama istriku? Diam akhirnya. Dapat berapa lama diceraikan ya? Betul ternyata. Diceraikan dan perempuan itu nikah lagi dengan laki-laki lain. Datang lagi sahibnya. Sekarang udah bukan istrimu. Dulu kan kau mengatakan istrimu. Ada apa aku ikut urusan istrimu? Kenapa engkau ceraikan dia dulu? Apa kata laki-laki ini? Apa urusanmu? Dia istrinya orang. Apa aku menceritakan tentang dia? Maka tolong dijaga rahasia ini. Tutupin kekurangan. Ceritakan yang baik dan yang indah. Kecuali memang diperlukan. Jangan sampai kita menyebarkan rahasia tadi bukan untuk minta fatwa, bukan untuk minta solusi, hanya sekedar menceritakan keburukan pasangan hidup kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin ini yang terakhir, Ustaz. Apakah boleh seorang istri meminta imbal balik hak kepada suami? Contoh, beliau sudah mengurus anak, mengurus rumah tangga, terus dia minta di-treat. Misal dia mau jalan-jalan atau apa kepada suaminya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi kan rumah tangga ini bil ma'ruf. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Makanya kita belum bicara tentang kewajiban-kewajiban suami ya. Sehingga suami ini perlu melayani istrinya juga dengan cara yang baik ya. Sebagaimana istrinya sudah capek, udah lelah, maka paling tidak sang suami memberikan reward buat istrinya. Bagaimana Nabi SAW jalan-jalan sama istrinya, kasih hadiah buat istrinya, membahagiakan istrinya. Namun di sini, hendaklah istri itu tidak menuntut. Kenapa? Yang ditakutkan ketika dia menuntut, ribut nantinya. Bukannya dia malah dapat jalan-jalan, malah yang ada keributan. Tapi yang dia lakukan, memohonlah kepada suami. Ayolah bang, aku capek, aku ingin jalan-jalan, abang kan punya rezeki ini itu macam-macam ya. Itu kalau suami mengiyakan, alhamdulillah. Kalau enggak,
engkau sabar. Karena engkau akan mendapatkan pahala dari semua yang kau usahakan. Dan kalau bicara, apakah kewajiban suami? Kewajiban suami memberikan nafkah. Tapi ada al-isyra bil ma'ruf. Menggauli istri dengan cara yang baik tadi, menyenangkan hati istri, menghibur istri. Tadi kalau bisa punya rezeki yang ngajak jalan istri, ini termasuk al-isyra bil ma'ruf. Artinya salah satu bentuk bergaul yang baik kepada istrinya. Dan Rasul SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ada laki-laki yang jalan-jalan sama sohibnya, mungkin riding dia kemana ini itu. Bininya nggak pernah diajakin jalan. Sohibnya kemana-mana dia jalan-jalan sama mereka. Ini bukan suami yang baik. Maka insya Allah kita akan berbincang tentang kewajiban-kewajiban suami pada perjumpaan yang akan datang. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke Kang Oji kayaknya. Jazakumullahu khairan.